Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Odilia Aek dengan NPM 53230012. Saya dari Prodi Matematika Sains, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Universitas Timor. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa materi. Itu ada materi, yaitu satu yang pertama, model penyebaran penyakit pada SIR, dan yang kedua itu model penyebaran penyakit pada SIR, di mana SIR itu adalah susceptible infected recovery rate dan SIR itu adalah susceptible exposed infected recovery rate. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi saya sudah sebutkan. Ada SIR model dasar dan SIER. Jadi yang pertama, SIR adalah kepanjangan dari susceptible infected recovery rate. Pemodal matematika terhadap penyebaran penyakit digunakan untuk memahami bagaimana penyakit menular. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode SIR. Yang kedua, model ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu susceptible infected recovery rate. Untuk ST-nya itu adalah jumlah individu yang rentan terkena penyakit pada waktu T. Yang kedua, IT itu adalah jumlah individu yang terinfeksi penyakit pada waktu T, dan RT-nya itu adalah jumlah individu yang telah sembuh dan memiliki kekebalan. Yang ketiga itu adalah persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya itu adalah yang pertama, DS per DT sama dengan min beta SI, DI per DT sama dengan beta SI kurang gamma I. Yang ketiga itu adalah DR per DT itu gamma I. Untuk parameter kuncinya itu R0 itu adalah basic reproduction number, rata-rata jumlah orang yang terinfeksi oleh satu individu terinfeksi selama masa infeksi. Jika R positif atau R lebih besar 0, lebih besar 1, penyakit berpotensi menyebar di populasi. Yang kelima itu adalah penerapan model SIR. Model SIR dapat diterapkan untuk 3, yaitu yang pertama, yang satu, memprediksi penyebaran penyakit dan epidemi. Yang kedua, menilai efektivitas interval kesehatan seperti vaksinasi. Yang ketiga, menginformasikan kebijakan kesehatan masyarakat. Ada juga keterbatasan dari SIR. Keterbatasannya itu ada 3 juga. Yang pertama, mengasumsikan populasi tertutup tanpa migrasi. Yang kedua, tidak mempertimbangkan individu yang terinfeksi secara asimptomatik atau tanpa gejala. Yang ketiga, mengabaikan faktor sosial dan perilaku yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit. Yang ke-7, variansi model. Ada variansi dari model SIR yang memasukkan lebih banyak kategori, seperti SIR susceptible exposed infected recovery rate, yang menambah fase terpapar sebelum menjadi terinfeksi. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Oke, kita masuk pada contoh soal untuk model SIR atau susceptible infected recovery rate. Di sini diketahui betanya itu sama dengan 0,50 per hari, gamanya itu sama dengan 0,5 per hari, S0-nya itu sama dengan 700, I0 sama dengan 300, dan S0-nya itu sama dengan 0. Di sini kita diminta untuk menghitung 2 pertanyaan di sini, itu yang pertama, angka reproduksi dasar R0, yang kedua, perbedaan awal jumlah individu
terinfeksi. Jadi kita jawab yang pertama dulu, angka reproduksi dasar R0. Untuk R0 nya itu sama dengan beta kali S0 per gamma, dimana beta itu tadi sudah diketahui sama dengan 0,50 dan S0 nya itu 700 dan juga gamanya itu sama dengan 0,5 per hari. Jadi kita masukkan pada rumus, itu sama dengan 0,50 kali 700 dibagi dengan 0,5, itu hasilnya sama dengan 700. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, perbedaan awal jumlah individu terinfeksi. DI per DT, di mana T sama dengan 0, itu sama dengan beta dikali dengan S0 dikali dengan I0 dikurang dengan gamma kali I0. DI per DT untuk waktu awalnya itu 0,50 kali 700 kali 300 dikurang dengan 0,5 dikali dengan 300, dimana hasilnya itu adalah 105.000 dikurang dengan 150 sehingga hasilnya 104,850. Jadi materi yang saya lakukan yang kedua ini adalah model SEIR, yaitu tidak jauh dengan model SIR, dimana SEIR itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama S susceptible, yang kedua exposite, yang ketiga infection, dan yang keempat recovery. Dimana susceptible itu adalah individu yang rentan terkena penyakit tapi dapat terinfeksi. Exposite itu adalah individu yang telah terpapar penyakit tapi belum menular. Sedangkan infection adalah individu yang terinfeksi penyakit dan itu mudah menular. Yang recovered atau R itu adalah individu yang telah sembuh dan memiliki kekebalan. Untuk persamaan diferensialnya itu, yang pertama DS per DT sama dengan min beta SI itu per N. Itu per N itu karena untuk populasinya. Yang kedua DE per DT sama dengan beta SI per N dikurang dengan sigma E. Yang ketiga DI per DT itu sama dengan sigma E dikurang dengan gamma I. Yang keempat DL per DT itu gamma I, di mana beta itu adalah tingkat penularan penyakit, sigma itu adalah tingkat transisi dari terpapar ke terinfeksi, dan gamma itu adalah tingkat pemulihan. Yang keempat parameter kunci itu sama dengan model SIR, di mana itu R0 sama dengan basic reproduction number, total rata-rata kontak yang menyebabkan infeksi. Dengan penambahan tahapan terpapar, ini menjadi lebih kompleks dan R0 ini juga mempengaruhi oleh durasi fase exposure. Yang kelima, penerapan model. Di sini ada model SEIR digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit dengan fase inkubasi yang signifikan. Yang kedua, memodelkan epidemi penyakit yang memiliki masa inkubasi yang jelas seperti COVID-19. Yang ketiga, menilai dampak intervensi kesehatan masyarakat seperti pengujian dan penelusuran kontak. Yang keenam itu keterbatasan. Di sini SEIR itu memiliki tiga keterbatasan juga. Yang pertama, mengasumsikan populasi tertutup tanpa migrasi. Kedua itu tidak mempertimbangkan individu yang terinfeksi secara asimptomatik atau tanpa gejala. Yang ketiga, model ini mungkin tidak memadai untuk semua penyakit, terutama yang memiliki karakteristik penyebaran yang spesifik. Contoh soal untuk SEIR-nya itu. Contoh soalnya itu, dalam suatu populasi terdapat 1000 orang. Diasumsikan bahwa 990 orang itu adalah susceptible atau S, dan 5 orang itu adalah kategori infected atau I, dan asumsikan tidak ada
yang dalam kategori recovered atau R. Jadi ada pertanyaan juga sama seperti SIR. Yang pertama, yang A itu tentukan persentase dari masing-masing kategori pada waktu T sama dengan 0. Dan B itu jika laju infeksi beta adalah 0,3 dan laju pemulihan gamma adalah 0,1, buatlah sistem persamaan diferensial yang mempresentasikan perubahan populasi dalam model SIR. Jadi solusi untuk A itu yang pertama, susceptible S-nya itu diketahui 990, itu dibagi dengan jumlah populasi N-nya itu sama dengan 1000, di mana 990 per 1000 itu adalah 99%. Yang kedua, exposit atau E sama dengan, tadi diketahui expositnya itu diasumsikan dengan 5 dan jumlah populasinya itu adalah 1000, sehingga 5 per 1000 sama dengan 0,5%. Yang ketiga, infected, di mana tadi diketahui juga sama 5 dan jumlah populasinya itu 1000, sehingga 5 per 1000 sama dengan 0,5%. Untuk B-nya itu sistem persamaan diferensialnya itu adalah ds per dt sama dengan min beta si. Yang kedua, de per dt sama dengan beta si kurang sigma e. Yang ketiga, di per dt sama dengan sigma e kurang gamma i. Yang keempat, dr per dt itu sama dengan gamma i, di mana sigma adalah laju transisi dari E ke I. Nah, sigma adalah laju transisi dari E ke I. Jadi sekian penjelasan saya hari ini tentang SIR dan SEIR. Mungkin ada kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.